ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang kesemuanya itu adalah nikmat yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i dan kepada amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azallallahu wa yakum. Pada pagi hari ini atau hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting bagi kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita akan mempelajari kaidah secara umum tentang sunnah. Iya. Kalau terdahulu kita dapati pengertian sunnah itu adalah apabila dilakukan berpahala dan tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu adalah sunnah menurut fikih. Ya. Nah, kalau menurut akidah atau menurut usul berbeda lagi. Atau menurut hadis. Sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, sifat dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kata itulah seorang itu akan dikatakan fulanun ala sunnah dan fulanun alal bid'ah. Ya. Nah, disitulah seorang akan dikatakan seorang itu ahlu sunnah dan seorang itu ahli bid'ah. Sangat tidak wajar, sangat tidak masuk akal ketika seorang mengaku sebagai ahlu sunnah wa jamaah, tetapi ketika ditanya apa itu sunnah nggak ngerti. Iya. Ada juga yang senantiasa dia mengerjakan bid'ah tapi nggak mau dikatakan sebagai ahli bid'ah. Nah, disinilah para jamaah sekalian, ini pembahasan masih sangat umum sekali, belum terperinci karena nggak mungkin akidah ahlus sunnah wal jamaah itu diterangkan dengan buku yang begitu kecil ini. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW dan berjamaah
sehingga kita layak disebut sebagai ahlus sunnah wa jamaah sampai Allah wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Bab yang pertama, halaman 2, definisi ahlus sunnah wal jamaah. Yang A, sunnah menurut bahasa. Nah, biasanya para imam itu kalau ingin menjelaskan segala sesuatunya di dalam istilah-istilah syar'i itu, maka akan selalu didahului dengan pembahasan secara bahasa dulu. Ya, dari yang ringan barulah kemudian yang terperinci. Lafaz as-sunnah menurut bahasa adalah diambil dari kata sanna yasinnu, atas sanna yasunnu. Kedua pengambilan itu memiliki masdar yang sama, yaitu sannan. Dan makna sannal amra adalah menjelaskan suatu perkara. Makanya di antara fungsi sunnah itu adalah menjelaskan Al-Quran. Ya. Menurut bahasa, kalimat as-sunnah dapat pula diartikan at-tariqah. Maknanya adalah jalan, cara, metode. Nah, inilah diantara kekayaan bahasa Arab. Kata at-tariqah ini punya 3 makna: jalan, cara, metode. Ya. Dapat pula diartikan dengan as-sirah, yaitu perjalanan, perilaku, sejarah atau madhab. Ya, makanya sunnah itu adalah perjalanan dakwah Nabi SAW ya, kepada manusia untuk berdakwah kepada Allah, yaitu dengan dakwah tauhid. Makanya sebagian kitab-kitab tauhid, kitab-kitab yang berbicara tentang akidah tauhid itu dinamakan sunnah. Seperti usul sunnah Imam Ahmad, sunnah al-Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Apakah yang terpuji atau yang tercela? Di antara hadis Nabi yang menunjukkan makna tersebut adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tatba'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Dan itu terjadi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya kalian akan mengikuti perjalanan atau pandangan hidup mereka dalam urusan agama maupun dunia. Makanya kita dapati sebagian kaum muslimin cara ibadahnya seperti Nasrani, seperti Yahudi, seperti Majusi dan lain sebagainya. Ya. Contoh, dalam Islam nggak ada begini. Ya. Tidak ada isyarat seperti itu. Ya, maka harus dijauhi. Di antara hadis Nabi yang lain adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayan qusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang mengamalkan suatu perilaku yang baik dalam Islam, artinya dalam Islam yang baik itu ada dalilnya. Ya. Nah, hadis ini asbabul wurudnya adalah Nabi SAW itu bersedekah. Bersedekah, yang namanya bersedekah itu di seluruh agama itu ada, walaupun istilahnya berbeda-beda, walaupun nanti pada ujung-ujungnya dalam bahasa Indonesia itu adalah maknanya sedekah, memberi sesuatu. Ya.
maka ia mendapatkan pahala perbuatan tersebut dan pahala orang-orang yang mengikuti perilaku tersebut sepeninggal dia tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Karena dia telah memberikan contoh. Nah, ini adalah contoh baik. Ya. Sehingga Nabi SAW ketika beliau memerintahkan sebagian sahabat untuk bersedekah kepada salah seorang sahabat yang miskin yang didahului dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, nah kemudian dicontoh oleh sahabat yang lain. Ya. Nah, inilah adalah contoh. Ya. Nah, sebagian orang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kalau di sini secara lafaz ada sunnah hasanah, berarti ada bid'ah hasanah. Sampai sekarang saya belum mendapati jawaban bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Itu gimana cara menyatukannya? Ya. Ustaz Abu Ghazi As-Sundawi itu punya tulisan tentang bid'ah hasanah, sangat bagus sekali. Sudah saya baca, nanti saya share insyaallah. Barang siapa mengamalkan suatu perilaku yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa perilaku tersebut dan dosa orang-orang yang mengikuti perilaku tersebut sepeninggal dia tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dan ini adalah kaidah dalam sedekah para jamaah sekalian. Ya. Tapi di sini tentang pembahasan ini adalah syahidnya adalah kata sunnah, ya. Makna sunnah dalam hadis di atas adalah sirah, yaitu perjalanan atau perilaku. Itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, yaitu istilah syar'i. Ya. Lafaz as-sunnah menurut istilah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik berupa ilmu, akidah, perkataan maupun ketetapan. Nah, kenapa di sini disebut sebagai dan para sahabatnya? Karena memang para sahabat itu mendapatkan legitimasi dari yang namanya istilah sunnah. Ya. Istilah sunnah juga digunakan untuk menyatakan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ibadah dan aqidah. Dan lawan dari as-sunnah di sini, yakni dalam perkara ibadah dan aqidah adalah bid'ah. Ya, makanya dikatakan fulanun ala sunnah, fulanun alal bid'ah. Nabi SAW bersabda, nah ini syahidnya. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir mahdiyyin ar-rasyidin. Barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, lanjutan daripada hadis ini apa? Yaitu hadis iftiraqul ummah. Hadis iftiraqul ummah. Hadis iftiraqul ummah ini menunjukkan akan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira. Di sini beliau melafadzkan adanya ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Ya, dalam kaidah umum sehari-hari kita, musuh satu itu sudah dianggap banyak. Nah, apalagi Nabi SAW itu mengisyaratkan berapa? 72 firqah. Itu amat sangat banyak. Ya. Itu amat sangat banyak, 72. Iya. Nah, solusinya dari Nabi SAW apa? Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Ini satu. Kemudian dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, ini legitimasi dari Rasulullah SAW untuk para sahabat. Nah, di antara sunnah sahabat itu contoh apa? Salat taraweh. Kemudian pembukuan Al-Quran itu di antaranya. Ya. Dan seterusnya. Ya.
karena mereka telah mendapatkan petunjuk. Nah, isyarat hum ya di dalam al-mahdiyyin ar-rasyidin itu siapa? Ya khalifah, para khulafa ar-rasyidin, yaitu para sahabat. Para sahabat itulah yang mereka itu yang tertunjuki. Makanya tidak ada orang sebaik dan seafdal di dalam umat ini setelah para nabi dan rasul. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar. Makanya 3 orang ini hidup dan mati bersama. Begitu banyak hadis yang menunjukkan Nabi SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi bersama Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersama mereka berdua. Itu banyak sekali dalil-dalil seperti itu. Bahkan ketika mereka mati wafat saja, mereka dalam satu ruangan. Memang ada perbedaan untuk Nabi SAW, karena beliau wafatnya berada di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Itu adalah sunnah. Kemudian al-jamaah. Lafaz al-jamaah menurut bahasa diambil dari al-jamaah, bermakna menghimpun sesuatu dengan mendekatkan yang satu dengan yang lain. Yang namanya jamaah pasti begitu. Ya. Istawu itu mestinya harus mepet. Kalau nggak bisa mepet ya sudah, yang penting sudah bersentuhan. Jangan sampai apa? Betul-betul memaksa sampai dipowet. Sebenarnya mepet tok gitu sudah tidak apa-apa gitu, karena itu sudah termasuk apa? Merapatkan. Istawu wa'tadilu, itu sudah cukup. Ngapain kalau sampai nekan segala? Adu kekuatan. Ya, jari kelingking apa? Kaki. Iya, yang penting pundak nempel sudah, itu sudah rapat gitu loh. Karena isyarat Nabi SAW dalam soft itu adalah jangan sampai ada ruangan yang satu kambing kecil itu bisa lewat situ. Lah kalau antum sudah mepet apa bisa? Tanpa harus betul-betul adu kekuatan di situ. Saya teringat ketika daurah di Pandeglang, Banten. Waktu itu ada salah satu dosen dari Universitas Islam Madinah. Kita melihat ada satu dai itu dekat dengan dia. Kemudian apa? Satu soft istilahnya, kanannya syekh, kalau nggak kirinya syekh, saya lupa. Itu mungkin si fulan itu saking merapatkan kakinya sampai syekh itu berkali-kali menjauhkan kakinya. Karena sebagian Saudi nggak seperti itu, tapi tetap dia itu rapat gitu loh, nggak kayak di kita. Iya. Padahal sudah ada kan, alhamdulillah sudah ada semacam sebagian masjid kan sudah ada pembatasnya kan, entah itu beda warna gitu kan. Padahal sudah jelas itu sudah lurus gitu. Ada juga yang masih ke depan, ada yang di belakang gitu loh. Iya. Nah itu kalau itu tidak rapat itu dan nggak lurus, iya. Nah, kalimat jam'atuhu fajtama'a artinya adalah aku menghimpun sesuatu maka terkumpullah sesuatu itu. Lafaz al-jamaah menurut bahasa diambil juga dari al-ijtima', yaitu yang berarti persatuan lawan dari perpecahan. Atau lawan dari perpisahan atau al-furqah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu selalu melekat. Nah lawannya apa? Ahli bid'ah wal furqah. Ini ahli bid'ah wal furqah, ahli bid'ah dan selalu berpecah belah. Makanya apa? Antum sangka di dalam Yahudi dan Nasrani itu tidak ada bid'ahnya? Itu perpecahan 71, 72 itu gara-gara bid'ah juga. Gitu. Contoh Sinterklas.
Sampai ada orang-orang sebagian Kristen itu bertanya, where are you in the Bible? Allah tuh di mana? Di Bible itu di mana? Kok nggak ada? Sebagian orang Kristen begitu. Ente itu di Bible itu nggak ada loh, kok nongol? Betanya siapa ini gitu? Di Facebook juga ada itu potongan video orang Hindu India. Orang Hindu India itu datang ke Bali. Ya, datang ke Bali. Mengatakan ini tidak ada dalam kitab asli Hindu, tidak ada gitu. Ternyata Hindu Indianya malah diusir. Yang original malah diusir. Di Indonesia juga sama. Di Indonesia itu penuh dengan percampuran para jamaah sekalian. Sejak zaman dahulu kala. Hindu datangnya dari India, Buddha datangnya dari, nggak ada guru sejarah ini. Oke. Taruhlah sok tahu lah gitu loh, biar kita senang semua. Datang ke Indonesia, jadinya apa? Hindu Buddha di kerajaan itu. Di kerajaan seperti itu. Jadinya Hindu Buddha. Nah itulah kalau sekiranya yang namanya agama itu kalau dilandaskan dengan akal kayak gitu. Di Jawa Barat itu ada masjid di kerajaan itu 30%-nya itu adalah ngambil dari apa namanya? Ciri khas dari sebuah kuil. Alasannya apa? Untuk persatuan. Untuk persatuan. Kadang kita bertanya, mau gak ketika tempat ibadah mereka itu dikasih ciri khas Islam, misalkan cungkup begitu? Demi Allah gak mau. Iya, demi Allah enggak mau. Iya. Lafaz al-jamaah menurut bahasa mengandung arti sejumlah orang yang banyak atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah inilah di antara titik berat itu, yaitu apa? Al-jamaah itu tujuannya sama. Lafaz al-jamaah menurut bahasa mengandung makna suatu kaum yang bersatu padu dalam suatu urusan apapun itu. Kemudian al-jamaah menurut istilah. Menurut istilah al-jamaah itu yang dimaksud adalah jamaah kaum muslimin. Ini masih umum. Kalau dikatakan jamaah kaum muslimin masih umum. Mereka adalah para pendahulu dari umat Islam di kalangan sahabat, tabi'in dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Nah inilah yang disebut dengan jamaah. Dan jamaah itu tidak harus banyak. Nyatanya 1 dibanding 72 firqah. Banyak kan mana? 72. Makanya seorang sahabat mengatakan bahwa al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdaka. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, walaupun engkau sendirian. Lebih spesifiknya jamaah itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud itu, saya lupa, wallahu a'lam. Mereka bersatu padu di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka berjalan di atas petunjuk yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW secara lahir maupun batin. Allah Ta'ala memerintahkan dan memberikan dorongan kepada para hambanya yang beriman untuk berkumpul, bersatu padu dan saling menolong di antara mereka. Allah Ta'ala melarang mereka dari perpecahan, perselisihan dan permusuhan. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Surat Al-Imran ayat 103. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai pada mereka keterangan yang jelas.
Orang cerai masa bahagia? Pasti akan didahului sebelum bercerai itu apa, dengan tangisan, dengan kesedihan dan lain sebagainya. Nggak ada kok jingkrak-jingkrak gitu, nggak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73 Thintani wa sab'una fin nari wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Sesungguhnya agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan, dan itu semuanya sudah ada. Ya. 72 golongan di neraka. Ingat, ini ancaman. Ya. Ini ancaman, bukan vonis. Bukan vonis. Makanya ketika antum menjelaskan tentang bid'ah dan firqah kepada masyarakat, itu katakan pada mereka ini adalah ancaman hadis, bukan vonis. Karena tidak serta-merta orang yang terjatuh ke dalam kekufuran dia dikafirkan, enggak. Tidak serta-merta orang yang jatuh ke dalam kebid'ahan dia disebut sebagai ahli bid'ah, enggak. Apa sebabnya para jamaah sekalian? Karena ada penghalangnya, terutama kebodohan. Ya, terutama kebodohan tentang manhaj salaf, tentang agama Islam ini. Makanya akan ada selalu perkataan orang Islam yang tidak tahu keislamannya. Makanya sampai sekarang kita dapati orang Islam tidak diketahui kalau dia Islam kecuali ketika dia sholat. Salam gak ngerti. Antum pernah? Antum nyalamin orang, antum diplototin. Saya pernah. Masa saya harus pakai sampurasun? Emangnya saya sedang bertamu gitu. Padahal kita ketemunya di jalan. Iya. Dan satu golongan dijanjikan surga, atau memang dia memang masuk surga karena mengikuti orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Yakni al-jamaah. Yang dimaksud itu adalah al-jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah, fa inna asy-syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad wa man arada buhbuhat al-jannati falyalzami al-jamaah." Hendaklah kalian saat bersatu padu jangan bercerai-berai, karena syaitan itu bersama dengan orang yang terpisah. Iya. Syaitan akan lebih jauh dari dua orang yang bersatu. Barang siapa menginginkan berada di tengah-tengah surga, hendaklah ia dalam al-jamaah, yakni mereka yang berjalan di atas petunjuk yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW secara lahir maupun batin. Nah, ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya. Jamaah itu adalah sesuai dengan al-haq, kebenaran, sekalipun engkau hanya seorang diri. Nah, hadis ini para jamaah sekalian, perkataan beliau ini sebagai penyemangat kita di tengah masyarakat yang tidak sama dengan kita, tetapi kita punya prinsip. Artinya apa? Ketika sudah sampai kepada kita ilmu syar'i, qala Allah qala Rasul, tetaplah kebenaran itu kita pegang. Iya. Entah nanti masyarakat sekitar kita itu menghina kita, ente Wahabi, ente cingkrang kayak kebanjiran, berjenggot kayak kambing dan lain sebagainya. Memang itu cobaan, gitu loh. Kalau kita nggak dapat cobaan, mana mungkin kita bisa kuat? Mana mungkin kita mendapati kalau kita itu betul-betul di atas kebenaran? Orang itu kalau lempeng saja di dalam hidupnya itu tidak ada seninya sama sekali. Makanya kalau antum perjalanan jauh sekali, perjalanan dengan tol Trans Jawa misalkan, dari Jawa Timur ke Jakarta misalkan, kalau antum senantiasa di tol terus, bosen antum. Sekali-kali nabrak kayak gitu.
Aja ngono mati. Ya keluar dulu dari tol, ngapain kayak gitu kan? Ke masjid gitu kan, karena biasanya kalau masjid itu biasanya di rest area, apalagi kalau rest areanya masih jauh, gimana? Lempeng aja kemudian ngantuk, nggak ada yang menggantikan jadi sopir, ya, antum hilang nanti kendali di situ. Iya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang itu pasti akan ada cobaan. Cobaan itu untuk mengetahui kadar antum sekuat apa antum dengan omongan orang. Iya. Makanya perkataan Ibnu Mas'ud ini adalah sebagai penguat yang harus antum selalu ingat. Antum mau mengikuti kata Allah atau mau mengikuti kata manusia. Nah, itu titiknya di situ gitu loh. Kalau mau mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya, beres. Makanya dikatakan orang-orang yang susah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya susah. Antum lihat aja orang-orang yang tidak taat pada Allah, susah hidupnya. Ekonominya seret, bisnisnya hancur, cerai sama istrinya, aduh. Iya. Biasanya orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya susah. Ya karena dia susah diatur oleh Allah. Ya. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah menurut istilah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menurut istilah ialah mereka yang berpegang kepada sunnah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Makanya perjalanan Nabi SAW itu yang utama yang harus diketahui oleh seorang muslim. Iya. Hadis-hadis Nabi SAW, entah itu fi'li, qauli, takriri, dan sifat. Kemudian para sahabat. Kenapa kok para sahabat? Karena para sahabat yang memahami daripada kalau Allah, kalau Rasul secara baik. Karena mereka belajar langsung kepada Nabi. Iya. Nah, ini sahabat gimana nih melakukan ini enggak gitu. Gitu. Laukana khairan lasabaquna ilaihi. Itu antum baca buku itu ajib sekali, karya Ustaz Abdul Hakim itu. Saya sudah baca 10 kali, tapi belum puas. Wallahu alam sampai berapa ratus kali nanti saya menyelesaikan itu. Ya. Mereka yang berpegang teguh kepada sunnah perjalanan Nabi SAW, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dan menempuh jalan mereka dalam akidah, perkataan dan perbuatan. Nah, inilah yang kita berusaha untuk mengikuti mereka. Yang namanya usaha, ada kegagalan enggak? Pasti ada. Yang sudah sukses saja ada kegagalan kok. Iya. Ulama yang sering menulis tentang akidah, tahu-tahu ujungnya jadi ateis kok. Itu sudah sukses loh itu. Apalagi yang sedang berusaha mengikuti para sahabat. Tapi selama hati itu jujur, ikhlas, ingin mengikuti mereka, Allah senantiasa akan menunjuki. Gitu. Nah, lihatlah mereka-mereka yang sampai sekarang masih istiqomah di atas manhaj salaf itu. Ya. Mereka senantiasa istiqomah, konsisten dan tetap teguh dan ittiba mengikuti contoh Nabi SAW dan senantiasa menjauhi ibtidah, yaitu perbuatan bid'ah. Mereka lah yang selalu mendapat kemenangan dan pertolongan hingga hari kiamat. Mengikuti al-jamaah adalah petunjuk, sedang menyalahnya adalah kesesatan. Ya. Kemudian pengertian singkat dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang dijanjikan Nabi SAW dengan keselamatan di antara kebinasaan golongan-golongan yang lain. Dan itu terbukti. Dan saya sudah membuktikan itu. Contoh dalam masalah asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya di atas langit, di atas arsy itu cuma dengan 2 lafaz.
Yaitu pertama fis sama, di atas langit. Kedua alal arsh, di atas arsh. Tidak ada lain yang antum dapati di dalam Al-Quran kecuali dengan dua lafaz ini. Ya. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah mengambil sebuah titik berat, mengambil sebuah ringkasan, Allah itu di atas langit, di atas arsh. Mudah tak? Mudah tak? Gak menyelisih apapun, bahkan menyelisih kalam Allah aja enggak. Nah, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan Allah tidak butuh arsh, Allah tidak butuh tempat, Allah ada di sini, ada di sini, ada di sini. Sampai sekarang orang-orang yang dengan akidah Allah ada di mana-mana tempat, gak dapat Allah. Nah, katanya kan Allah ada di mana-mana tempat. Sampai sekarang mereka menemukan Allah dah itu. Paham gak dengan pertanyaan ini? Mereka mengatakan Allah ada di mana-mana tempat. Kalau di mana-mana tempat berarti banyak tempatnya. Ya enggak? Namanya juga di mana-mana. Sampai di sini paham? Oke. Kemudian saya katakan berarti mereka yang mengatakan ini sampai sekarang belum saya tak ngopi saya. Monggo ngopi. Bismillah. Ngopi naga nggak sah. Nah, orang yang berakidah seperti ini sampai sekarang nggak menemukan Tuhannya karena ada di mana-mana tempat. Sementara orang yang mengatakan ini ada di satu tempat. Iya. Nah, disitulah kerancuan daripada akidah mereka seperti itu. Nggak menemukan Tuhannya sampai sekarang. Karena Allah ada di mana-mana tempat. Nah, kalau sekarang dia ada di Kertosono, ternyata Allah ada di Jakarta, nemu gak itu? Ini kita mencoba untuk mengikuti nalar mereka loh. Karena apa? Kita mengikuti Allah. Allah ada dengan dua lafaz itu, fis sama dan alal arsh, sudah selesai. Contoh gambaran begini, sebenarnya ini tidak boleh, tapi untuk memudahkan saja. Matahari atau bulan, kita di sini, ya. Terus kemudian kita melakukan perjalanan sampai Jakarta. Kira-kira matahari itu ngikutin kita atau tetap di Kertosono? Ngikutin kita. Nyatanya juga ada Kertosono, ada matahari, di Jakarta juga ada matahari, tapi tetap tempatnya di langit. Itu gambaran mudahnya begitu, bukan untuk menggambarkan Allah ya, karena itu terlarang. Ya. Nah, pokok pembicaraan mengenai sifat mereka berpijak pada ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, serta sesuai dengan apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa akidah, ibadah, petunjuk perilaku maupun akhlak. Ya. Mereka senantiasa berada dalam jamaah kaum muslimin. Dengan pengertian di atas, maka definisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak keluar dari definisi salafus saleh. Salafus saleh adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran dan berpegang teguh dengan as-sunnah. Jika demikian, maka salafus saleh itu sendiri adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ahlussunnah adalah salafus saleh dan orang yang berjalan mengikuti jejak langkah mereka. Jadi sama, Ahlussunnah wal Jamaah itu ya salafus saleh. Itu. Inilah pengertian khusus dari Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ketika ditanya, apakah antum Ahlussunnah wal Jamaah? Iya. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, inilah jawabannya. Ya. Berbeda dengan orang yang ditanya, apakah antum Ahlussunnah wal Jamaah? Iya. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Meneng wae gak ngerti. Iya. Itu bedanya.
Nah kalau mau secara terperinci ya di dalam buku ini, tapi ini kurang terperinci. Iya, karena harus dikeluarkan seluruh dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka tidak termasuk ke dalam pengertian ini kelompok-kelompok ahli bid'ah dan mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Karena apa? Ya, seperti Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Rafidhah dan kelompok-kelompok ahli bid'ah yang lain yang menempuh jalan mereka pun juga mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah loh. Bahkan Syiah Rafidhah itu juga mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah loh. Padahal mereka itu bukan Muslim. Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah mengatakan hum laisu bimuslimin. Mereka itu bukan orang Islam ketika beliau akan dihujat oleh orang-orang Nasrani tentang perbuatan sebagian kaum muslimin. Dengan memakai dalilnya siapa? Orang-orang Syiah. Ibnu Hazm mengatakan mereka bukan Muslim. Maka ditanya Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah ta'ala, apakah orang-orang Syiah itu murtad? Loh, gimana murtad wong mereka bukan Muslim? Syekh Jibrin ini seingat saya pernah memberikan rekomendasi oleh salah seorang ikhwah kita dari Lombok itu bisa masuk Universitas Islam Madinah. Padahal secara syarat umur ini tidak masuk. Teman saya ini 27 umurnya. Karena paling maksimal di Madinah itu dan seluruh sekolah-sekolah di bawah Saudi itu paling maksimal berapa? 25. Ini teman saya 27. Dengan tazkiyah dari Syekh Jibrin, alhamdulillah masuk. Nah, jadi as-sunnah adalah lawan dari bid'ah. Sedangkan al-jamaah adalah lawan dari furqah, perpecahan. Inilah yang dimaksud oleh hadis-hadis yang mewajibkan persatuan dan melarang perpecahan. Dan ini pula yang dimaksud oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah mereka yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Surat Ali Imran 106. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, yakni di wajah ahlu sunnah wa jamaah putih bersih dan wajah ahli bid'ah dan perpecahan hitam kelam. Jadi yang namanya kata bid'ah dan kata sunnah itu sudah dilafadzkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi tidak boleh kaum muslimin itu alergi dengan kata bid'ah. Tidak boleh alergi. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nah terus kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan ini dan itu, katakan Imam Syafi'i ini perkataan bukan untuk membantah Rasulullah. Kalau antum gunakan untuk membantah Rasulullah, kasihan Imam Syafi'i. Sementara antum sendiri gak paham tentang perkataan Imam Syafi'i. Katakan mereka kalau membawakan pendapatnya Imam Syafi'i. Iya. Jelas sekali hadisnya sahih riwayat Muslim. Kullu bid'atin dhalalah. Nabi sendiri. Loh kok ada orang yang membantah? Itu sangat berbahaya untuk mereka. Lafaz as-salafus salih mengandung pengertian ahlu sunnah wa jamaah yang saleh, sama juga dengan pengertian ahlul athar, ahlul hadith, ta'ifah mansurah, al-firqatun najiyah dan ahlul ittiba'. Ini diantara nama-nama lain daripada ahlu sunnah wa jamaah selain daripada salafus saleh. Nama-nama lain dari ahlu sunnah wa jamaah tersebut banyak dipakai oleh para ulama salaf, tapi biasanya untuk lebih memudahkan mereka itu biasanya menggunakan manhaj salaf, itu saja. Iya, seperti itu. Taib. Bab yang kedua, karakteristik dan keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah memiliki karakteristik dan keistimewaan yang membedakan mereka dari golongan-golongan lainnya.
Di antaranya ialah yang pertama, senantiasa bersikap pertengahan dan adil antara sikap berlebihan dan menyepelekan, ya, atau di antara sikap terlalu memberat-beratkan dan terlalu meringankan, di antara sikap mengkultuskan dan kurang ajar, ya. Sikap ini diterapkan dalam masalah akidah, hukum-hukum maupun perilaku dan etika pergaulan. Mereka berada di tengah-tengah antara golongan-golongan lain yang beragam, sebagaimana agama Islam berada di tengah-tengah agama-agama lain. Ya. Contoh antara Rafidhah dengan Khawarij. Rafidhah, Syiah Rafidhah itu berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai menuhankan dia. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu berlepas diri dari mereka. Sampai terpecahnya ketika fitnah di Suriah itu dengan fitnah Nusairiyah. Seorang tentara Suriah waktu itu, tentaranya Bashar Assad itu, ada tato di punggungnya. Sekiranya tidak ada Allah, aku akan menyembah Ali bin Abi Thalib. Sampai segitunya. Subhanallah. Makanya dikatakan bahwasanya yang pertama kali yang memberikan contoh sujud kepada manusia itu adalah Syiah Rafidhah dan Syiah secara keumuman. Mereka itu sujud kepada kuburan, mencium kuburan dan lain sebagainya, sampai tawaf. Di Mesir sana itu ada kuburannya Ahmad Al-Badawi. Dibangunlah seperti bangunan rumah seperti itu. Terus kemudian orang-orang pada tawaf di sekelilingnya itu. Untuk apa? Mengambil berkah dan seterusnya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya mencium nisan, mengusap-usap nisan itu termasuk perangainya orang-orang Yahudi. Makanya di dalam Islam itu bagaimana cara Islam memperlakukan daripada kuburan muslim itu, ya cukup dikasih batu saja, jangan dikasih nisan-nisannya itu adalah batu tanpa diberikan nama. Makanya dalam hadis sahih disebutkan di antara sebab lupa seorang itu adalah membaca tulisan dalam nisan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Di satu sisi lain, Khawarij itu banyak sekali yang mengkafirkan para sahabat. Tak terkecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ahlu sunnah wal jamaah bagaimana? Pertengahan di antara keduanya. Mereka mencintai para sahabat sebagaimana mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh antara berlebih-lebihan dan kurang ajar terhadap para sahabat. Disitulah pertengahannya daripada ya sikapnya ahlu sunnah wal jamaah. Dan banyak lagi contoh yang lain. Yang kedua, senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan mendahulukan keduanya. Makanya sering kita katakan, tanyakan dalilnya mana. Ya. Makanya kan ada seorang gus, seorang kiai yang bingung. Karena sekarang jamaahnya pada tanya dalil. Di satu sisi lain kiainya merasa kalau dia itu dalil. Jadi pokoknya manut kiai. Tapi manut kiai nek ditakon di dalil ya ora ngerti, jarine hafal Al-Qur'an. Gitu. Ya. Mereka sangat memperhatikan keduanya dan bersikap taslim. Berserah kepada keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, mereka memahami keduanya berdasarkan manhaj salaf. Makanya para jamaah sekalian, poin yang kedua ini sebagai seorang muslim harus tunduk patuh kepada dalil. Itu keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah tidak memiliki imam tertentu atau pemimpin yang diagungkan. Makanya
mereka-mereka yang dianggap ahlu sunnah wal jamaah dan imam-imamnya, ketika mereka wafat, ahlu sunnah wal jamaah tetap ada. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu disebut sebagai imam ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan beliau yang pertama kali dikatakan sebagai imam ahlu sunnah wal jamaah. Hanya gara-gara menetapkan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Beliau itu sampai disiksa 30 tahun lamanya. Ada dua riwayat, 29, ada 30 tahun lamanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong beliau. Sekiranya kalau beliau mau mengangkat senjata kepada pemerintah kalah. Waktu itu cuman ada pedang sama tombak, sama pisau dapur. Kalau Imam Ahmad mau mengangkat senjata, demi Allah menang melawan pemerintah. Karena apa? Dikuasai ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah itu lemah sebenarnya. Dari segi pendalilan saja lemah, ibadah lemah, keilmuan lemah, dan lain sebagainya lemah. Kecuali yang kuat itu ngeyelnya tok. Yeah. Kalau Imam Ahmad mau, itu waktu itu udah nggak ada yang namanya al-mutawakkil 'ala Allah, al-mu'tasim billah dan seterusnya. Nggak ada. Tapi kata Imam Ahmad apa? Sabar. Nah, disitulah diantara bentuk ketaatan seorang ahlu sunnah wal jamaah kepada pemerintah tanpa syarat, karena memang itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya kemudian selama 30 tahun itulah runtuhlah ahli bid'ah wal furqah itu dengan 3 pertanyaan. Waktu itu ada 2 akidah yang begitu besar, yang begitu sesat menyesatkan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, dan kemudian Allah ada di mana-mana tempat. Cuman 3 pertanyaan. Ya, pembesar Mu'tazilah waktu itu ditanya 3 pertanyaan tok. Jadi 1 pertanyaan butuh 10 tahun untuk bisa menjawab. Subhanallah. Yang pertama, apakah akidahmu itu ada di dalam Al-Quran? Dia menjawab, untungnya ahlu bid'ah waktu itu jujur. Dia mengatakan tidak ada. Artinya apa? Tak ada satupun dalil yang menunjukkan Allah di mana-mana tempat. Al-Quran itu makhluk dari Al-Quran. Oke, clear. Ditanya lagi, apakah itu terdapat dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang waktu itu sekiranya kalau hadis-hadis yang didapati oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sudah terbukukan, mereka akan bisa menjawab. Tapi jawabannya adalah tidak ada. Kenapa? Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, anaknya juga mengatakan, hafidha abi alfa hadithin. Bapakku itu hafal hadis 1 juta. Kalau antum lihat Musnad Imam Ahmad itu yang paling bagus tahqiq telitiannya itu adalah Syekh Syuaib Al-Arnaud. Itu sebanyak 52 jilid. Nah, yang ada itu 20 jilid. 20 jilid itu puluhan ribu hadis itu. Puluhan ribu hadis. Kalau mau 1 juta hadis ya mungkin maktabah pondok antum ada enggak? Ada. Itu antum lihat tuh ada 52 jilid itu. Nanti antum hitung yang paling terakhir tuh sebelum daftar isi itu berapa? Hadis yang keberapa? Harganya 7 juta. Tapi kalau dibanding dengan 52 jilid itu tidak ada apa-apanya dengan 7 juta. Cuman kalau nyari 7 juta juga susah. Akhirnya pertanyaan yang kedua gak bisa jawab karena memang gak ada dalil dari Nabi SAW. Gak mungkin Nabi SAW itu ketika Allah mengatakan amintum man fis sama ar-rahmanu 'alal 'arsy tawa, Rasulullah menyampaikan berbeda. Pertanyaan kedua gak bisa jawab. Yang ketiga, apakah perkataanmu itu dari sahabat Nabi SAW? Kalau di dalam Al-Quran gak enek, hadis gak enek, apa ada dari sahabat? Sahabat itu menyampaikan kepada kita apa adanya kok. Nah, itulah maksud daripada kembali kepada dalil. Kalau kembali pada dalil selamat udah. Ya.
Yang ketiga, ahlu sunnah wal jamaah tidak memiliki imam tertentu atau pemimpin yang diagungkan, yakni imam yang semua perkataannya diambil dan semua yang menyalahinya ditinggalkan. Makanya Imam Malik mengatakan demikian, semua manusia itu bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak. Bahkan Imam Syafi'i saja, ini sering saya sampaikan kepada mereka para jamaah sekalian, karena supaya mereka itu tidak terlalu fanatik kepada Imam Syafi'i dan tidak mengkultuskan Imam Syafi'i. Manusia tidak berhak untuk dikultuskan. Bahkan Nabi SAW itu tidak boleh dikultuskan. Ya, tapi dihormati sebagai nabi, karena beliau tidak punya kekhususan tauhid rububiyah maupun uluhiyah, nggak ada itu Nabi SAW. Ya. Imam Syafi'i sebagai muridnya Imam Malik pasti tahu perkataan gurunya ini, walaupun tidak semuanya bisa mengetahui perkataan gurunya. Ya. Kecuali siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib diambil dan haram untuk ditolak. Ya. Oleh karena itu, ahlu sunnah hanya berpanutan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui keadaan Rasulullah, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menjadi manusia yang paling cinta kepada sunnah Nabi, paling kuat tekadnya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, dan paling besar loyalitas mereka kepada sesama pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita bertemu dengan ikhwah kita yang sesama manhaj, mengenal sunnah, nggak ngerti aja kita sudah mencintai mereka, karena sama, ada kesamaan manhaj. Pun juga kita dapati orang-orang yang di luar manhaj salaf, mereka akan saling mencintai dengan mereka, tapi itu secara zahir saja. Karena persatuan yang hakiki itu adalah persatuan di atas Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Makanya terdapat isyarat dalam hadis bahwasannya mereka yang akan bisa mengalahkan Yahudi dan Nasrani, atau Yahudi secara khusus, itu adalah mereka-mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Yang keempat, ahlu sunnah wal jamaah meninggalkan pertengkaran dalam agama, karena agama ini tidak untuk dipertentangkan. Apalagi sampai dijadiin candaan. Bukan untuk pertentangan, apalagi candaan. Makanya gambaran daripada majelis ulama terdahulu itu kan ribuan, 5.000 ke atas. Itu sangat majelis mereka itu sangat tenang sekali. Bahkan digambarkan gak ada yang meraut pensil aja, gak ada. Betul-betul fokus. Ustadznya pun juga gak guyon. Gitu. Makanya ada seorang dagelan bilang, nanti kalau kajian penuh dengan canda tawa, ngapain ngundang ustadz? Ngundang aja dagelan macak kiai gitu. Ya isinya 100 urusan Jokowi. Makanya di Jawa Timur ini kan ada yo dagelan, yo ustad, yo as, yo son horok gitu. Nah itulah para jamaah sekalian, dikatakan sayujadilu ahlal ilmil jahil. Orang jahil itu akan senantiasa memusuhi ahli ilmu. Ya. Makanya dikatakan, kata siapa son itu haram? Padahal yang dikatakan, yang diharamkan adalah horoknya. Ini nggak masuk akal para jamaah sekalian. Ya ujung-ujungnya duit. Nyatanya juga son horok itu berhasil mendapatkan miliaran rupiah. Makanya nggak mau diharamkan. Kalau diharamkan ya hilang duitnya, ngono loh. Iya. Padahal yang dipermasalahkan cuma horoknya itu loh. Alhamdulillah kiai besar di tetangga kita juga bersuara. Nggak tahu nanti itu didengarkan apa enggak. Wallahu alam. Yang lebih sepuh aja nggak didengerin.
dan menjauhi orang yang senang melakukannya. Mereka meninggalkan perdebatan dan berbantahan dalam masalah halal dan haram. Ahlu sunnah memasuki agama ini dengan total secara keseluruhan. Makanya kita jelaskan, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma'alaina illal balagul mubin. Yang kita bisa itu cuma menyampaikan. Mau menerima ya sudah, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, enggak perlu diperdebatkan. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah diajak untuk berdebat. Apa kata Imam Malik? Saya sudah yakin dengan agama saya dan dengan sunnah Nabi SAW yang sudah sampai kepada saya. Kalau ente masih ragu, belajar sama saya. Jangan buat perdebatan, pertengkaran. Agama ini sudah final. Ya kecuali masalah fikih nggak apa-apa, itu majalul ikhtilaf. Jangankan berbagai macam mazhab. Dalam satu mazhab aja kadang ada 1, 2, 3, 4 per pendapat. Tidak masalah itu. Makanya dari dulu sampai sekarang kalau masalah fikih, orang yang bertanya tentang fikih kepada saya itu pasti tak balikin dulu. Apa yang antum yakini dari fikih itu? Nah, sikap saya ini adalah terinspirasi daripada sikapnya Imam Syafi'i ketika beliau akan ke Mesir. Pada akhir tahun 199 Hijriah, beliau mempelajari fikihnya kiainya Mesir waktu itu, Al-Laits bin Sa'ad. Karena apa? Orang kalau sudah cinta sama kiainya, salah dan benar pasti akan dipegang, kan begitu. Nah, Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir itu mempelajari seluruh fikihnya Al-Laits rahimahullah ta'ala supaya tidak menyelisihi daripada yang nanti kemudian membuat masyarakat itu bingung. Itu. Iya. Maka saya tanya dulu, antum mau fikihnya yang mana ini gitu. Supaya lebih jelas nanti supaya tidak terjadi pertengkaran. Nah, barulah ketika dia jawab seperti itu, saya jelaskan begini dan begini. Lemahnya di sini loh sebenarnya dari pendapat ini. Tapi kalau orang awam nggak mungkin saya pertengkaran seperti itu. Monggo dilakukan kalau jenengan yakin. Selesai. Karena apa? Yang penting cuma satu, yaitu berdalil. Itu tok sebenarnya. Ya. Yang kelima, Ahlussunnah wal Jamaah sangat menghormati salafus soleh. Mereka berkeyakinan bahwa perjalanan salafus soleh adalah perjalanan yang lebih selamat. Nyatanya pada zaman sahabat, pada salafus soleh tidak ada perpecahan. Tidak ada perpecahan sama sekali. Ketika mereka muskilah terhadap sebuah pemahaman dari Al-Quran dan sabda Nabi SAW, mereka langsung kembali kepada Nabi. Makanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Iya. Lebih berdasarkan ilmu, lebih ilmiah dan lebih bijaksana. Makanya para salafus saleh itu aslam wa ahkam wa a'lam. Salafus saleh itu lebih alim, lebih selamat dan lebih bijaksana. Ya. Yang keenam, Ahlussunnah wal Jamaah menolak takwil, menyimpangkan makna suatu nas dari makna sebenarnya. Ya. Karena memang begitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Mereka berserah diri kepada syariat Allah dan Rasulnya SAW. Mereka mendahulukan nas yang sahih daripada pemahaman akal. Karena akal itu terbatas para jamaah sekalian. Dan akal itu bukan tolok ukur untuk menggurui, mengotak-atik yang namanya nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bukan. Tapi akal itu harus tunduk terhadap Al-Quran dan sunnah. Mereka menundukkan akal di bawah bimbingan nas yang sahih. Ya. Yang ketujuh, menghimpun dan memperhatikan berbagai nas dalam memecahkan suatu masalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi." Wa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian itu mendapati sebuah permasalahan, farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalikanlah kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada dalil. Pasti akan dapat apa? Penyelesaiannya, pasti itu. Ya.
Ahlussunnah wal Jamaah mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat yang memiliki arti lain atau maknanya tidak jelas kepada ayat-ayat yang muhkam memiliki makna yang jelas. Yang kedelapan, Ahlussunnah wal Jamaah adalah sosok teladan orang-orang saleh yang mendapat petunjuk pada kebenaran karena senantiasa setiap sikapnya itu selalu di atas dalil. Makanya kalau selalu di atas dalil itu pasti dia mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat bimbingan di atas jalan yang lurus disebabkan kemantapannya di atas kebenaran tanpa ada keraguan pada diri mereka. Makanya yang namanya dalil itu pasti memberikan keyakinan. Tidak yang dikatakan oleh sebagian Mu'tazilah, hadis itu kalau ahad itu tidak boleh diterima. Ahlussunnah menyelisih mereka. Selama hadis itu sahih, maka akan memberikan keyakinan. Selama hadis itu sahih, maka dia akan memberikan keyakinan. Ahlussunnah senantiasa sepakat dalam urusan akidah. Mereka menggabungkan antara ilmu dan ibadah dalam dirinya. Makanya sampai sekarang tidak ada perpecahan mereka gara-gara akidah itu tidak ada. Karena akidahnya sama, manhajnya pun juga sama. Kalau ditanya Ahlussunnah wal Jamaah Allah ada di mana, mereka akan mengatakan di antara dua lafaz tadi, yaitu fisama atau alal arsy. Karena itu jawaban dari Allah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ketika ditanya Allah di mana, yang menggunakan jawaban dari Allah. Karena yang tahu tentang Allah itu adalah Allah. Nah, Allah telah memberikan jawabannya daripada pertanyaan di mana Allah sudah ada di situ. Mereka pun menggabungkan antara tawakal kepada Allah dan berikhtiar melakukan berbagai sebab atau upaya dalam menggapai tujuan. Makanya tawakal yang sebenar-benarnya masih tetap diiringi dengan apa? Dengan ikhtiar. Itu tawakal yang benar. Ahlussunnah pun menggabungkan sikap berlapang-lapang dalam hal dunia dengan sikap warok, berhati-hati. Makanya warok sekarang dengan warok dulu itu tidak sama. Itu yang paling terkenal. Mereka pun menggabungkan antara harap dan takut, antara cinta dan benci karena Allah, antara kasih sayang dan kelembutan terhadap kaum muslimin dengan sikap keras terhadap orang-orang kafir. Jangan balik. Allah mengisyaratkan bahwasanya orang-orang yang bersama Nabi SAW itu apa? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sesama kaum muslimin saling mencintai, menyayangi. Kalau sama kafir keras. Jangan sampai terbalik. Ahlussunnah tidak berselisih sedikit meskipun zaman dan tempat mereka berbeda. Makanya akidah tentang Allah itu di atas arsy dari dulu sampai sekarang masih sama. Kenapa kok masih sama? Karena dalilnya sama. Aina Allah fis sama atau alal arsy. Apakah ada di antara kita Ahlussunnah wal Jamaah atau mungkin dahulu sampai sekarang ketika ditanya Allah ada di mana tempat kemudian berdalil dengan ini? Tidak ada. Kalau dalilnya jelas maka jawabannya akan jelas. Seorang ustaz pun juga harus ditanya di mana Allah, harus ditanya itu. Ini pertanyaan yang amat sangat sederhana sekali. Mbah kualine sak pira? Gendonge gedhi ora apa-apa. Nanti isinya banyak. Nah. Kesembilan, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menamai selain dengan sebutan Islam as-sunnah al-jamaah. Nah, kalau al-jamaah tadi sudah, as-sunnah juga sudah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala mengatakan, "I'lamu anna as-sunnah i'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam." Ketahuilah bahwasanya Islam itu sunnah. Nah, sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu bainahuma illa ma'al akhar.
Keduanya tidak bisa terpisahkan, harus berjalan bersama. Orang ingin mengetahui tentang Islam, wasilahnya sunnah. Iya. Ketika orang sudah melaksanakan sunnah, maka dia telah melaksanakan Islam. Itu kata beliau rahimahullahu ta'ala. Yang ke-10, Ahlussunnah wal Jamaah gemar menyebarkan akidah yang sahih dan agama yang lurus. Makanya saya masih ingat dengan perkataan Ustaz Mubarak bin Mu'allim. Beliau mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah adalah imam dalam akidah. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka itu adalah imamnya akidah. Dan mereka senantiasa menyebarkan akidah. Karena apa? Para nabi dan rasul dakwahnya pertama adalah tauhid dan akidah. Ya. Mereka pun sangat peduli. Enggak deh, itu yang 9 ya. Oh iya betul. Mereka pun sangat peduli untuk mendidik dan membimbing manusia kepadanya. Mereka menasihati dan memperhatikan urusan-urusan manusia. Yang ke-11, Ahlussunnah wal Jamaah adalah manusia yang paling sabar dalam menanggung konsekuensi dari perkataan akidah dan dakwah mereka. Nyatanya antum ketika dikatakan berjenggot kayak kambing, ya sabar. Ada yang ada yang marah-marah. Sabar para jamaah sekalian. Karena itu memang konsekuensi di atas kebenaran memang begitu. Pahit, tapi untuk menguatkan. Yang ke-12, gemar untuk bersatu dan bersahabat. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengajak dan mendorong manusia kepadanya dan menghindarkan mereka dari perselisihan dan perpecahan. Mereka senantiasa memberikan peringatan pada manusia agar menjauhi keduanya. Namanya juga al-jamaah, jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah, ahlinya sunnah dan senantiasa bersatu di atas kebenaran. Nah kok nanti berpecah belah ya bukan ahlussunnah. Ya. Yang ke-13, Ahlussunnah wal Jamaah melindungi Ahlussunnah wal Jamaah dari saling mengkafirkan satu sama lain. Ya. Makanya yang 72 firqah itu banyak di antara mereka itu saling mengkafirkan dan saling membid'ahkan. Nah, Ahlussunnah tidak ada semacam itu. Karena mereka tahu sekali ini sunnah dan ini bukan sunnah. Ini kufur, ini bukan. Ini syirik, ini bukan. Mereka paling paham itu. Sehingga dengan ilmu yang seperti itu mereka berhati-hati untuk mengkafirkan, membid'ahkan, memusyrikkan seseorang. Paling berhati-hati. Ya. Kata Syekh Shalal Fauzan aja, beliau mengatakan masalah takfir itu masalah ulama. Saya bukan ulama loh. Kalau Syekh Fauzan mengatakan demikian lagi, awak iki dhewe iki sapa? Kalau Syekh Fauzan aja mengatakan demikian. Sampaikan saja kalau ini adalah perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menghukumi orang lain dengan ilmu dan keadilan. Ke-14, saling mencintai, menyayangi dan saling menolong satu sama lain. Ahlussunnah wal Jamaah saling menutupi kekurangan yang lainnya. Mereka tidak saling loyal dan saling memusuhi kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mencintai seorang Ahlussunnah, kita katakan ana uhibbuka fillah. Saya ketika masih di Saudi itu, guru saya bilang ke saya, "Ya Amir, ana uhibbuka fillah." Kemudian kepala saya dicium sama beliau. Kudune kuwale, kudune aku sing katakan demikian. Iya. Alhamdulillah beliau sampai sekarang masih di sana, di Madinah. Kadang di Madinah, kadang di Qasim. Ya. Kesimpulannya, Ahlussunnah wal Jamaah adalah manusia yang paling baik akhlaknya, paling gemar membersihkan diri mereka dan dengan ketaatan kepada Allah. Ahlussunnah paling luas cakrawala pemikirannya, paling jauh wawasannya, paling lapang dada dalam menghadapi perbedaan pendapat. Al-Ustadz Dr. Yusuf Al-Qardawi itu pernah mengatakan ulama Saudi Arabia itu lebih luas pengetahuannya daripada saya. Itu kata beliau sendiri.
Saya itu mendengar berulang-ulang itu. Iya. Yang kemudian juga beliau akhirnya mengakui kesalahan dia dalam menilai ulama Saudi. Iya. Beliau mengatakan ulama Saudi itu lebih luas pengetahuannya daripada saya. Basirahnya juga lebih luas daripada saya. Akhirnya beliau mengakui itu. Ya. Dan paling mengetahui adab-adab berbeda pendapat serta saling mengetahui duduk persoalan terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Kita break dulu, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.